Hai, hello, anyhow. Perkenalkan, nama saya Samuel Lawal dari kelas 9B nomor 22 dari SMP Katolik Sakti Jakarta. Dan pada hari ini saya akan menceritakan tentang cerita Nyi Roro Kidul yang berasal dari tanah Jawa. Nyi Roro Kidul ini adalah salah satu dewi dari Indonesia. Dan dewi ini adalah penguasa Laut Selatan. Bagaimanakah ceritanya? Check it out. Legenda Nyi Roro Kidul. Di tanah Jawa, berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Pajajaran. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang bernama Prabu Siliwangi. Sang Prabu memiliki kegemaran untuk berburu hewan. Dan kegemarannya ini ia lakukan seorang diri tanpa didampingi oleh pengawal istana. Hingga pada suatu hari, saat ia sedang berburu di hutan, karena terlalu asik mengejar hewan buruan, ia tersesat. Yang diliputi oleh rasa putus asa, akhirnya sang raja memutuskan untuk beristirahat di sebuah pohon besar. Lalu ia menemukan sosok wanita cantik. Lalu bertanya kepadanya, apakah ia bisa membantu dirinya untuk keluar dari hutan ini? Wanita tersebut menyanggupinya dengan satu syarat, bahwa sang Prabu harus tinggal bersamanya untuk beberapa saat, karena ia sudah terlalu lama tinggal sendirian. Sang Prabu pun menyanggupinya, dan beberapa hari kemudian, sang Prabu akhirnya jatuh cinta kepada wanita tersebut dan menikahinya. Selang beberapa bulan, karena sang raja sudah mulai khawatir akan keadaan kerajaan Pajajaran, akhirnya sang raja meminta izin sang istri untuk memperbolehkannya kembali ke tanah Pajajaran. Sang istri pun menyetujuinya. Saat sang Prabu kembali ke Pajajaran, ia disambut gembira oleh rakyat Pajajaran. Dan kembali ia disibukkan oleh pekerjaan, hingga lupa akan istrinya di hutan. Hingga suatu malam, ia mendengar tangisan seorang bayi dan menemukan seorang bayi di depan pintu kamarnya. Dan pada saat itu juga, ia melihat wanita yang bersinar. Ya, itulah istrinya. Dan istrinya menjelaskan kalau itu adalah anak mereka dan meminta sang Prabu untuk merawatnya seperti selayaknya manusia. Bayi tersebut dinamai Putri Kandita. Lalu, Putri Kandita tumbuh menjadi wanita yang berparas baik, cantik, dan memiliki kelakuan yang baik. Sadar akan hal itu, sang Prabu memikirkan tentang masa depan kerajaannya. Ia tidak memiliki istri dan tidak memiliki seorang anak laki-laki. Lalu minta izin kepada Putri Kandita untuk menikah kembali untuk menghasilkan anak laki-laki. Lalu Putri Kandita pun menyetujuinya. Tidak lama kemudian, sang Prabu menemukan Dewi Mutiara dan menikahinya. Beberapa bulan kemudian terdengar kabar kalau Dewi Mutiara hamil seorang anak laki-laki. Tentunya hal ini disambut gembira oleh seluruh warga Pajajaran. Akan tetapi, saat Dewi Mutiara sedang mengandung, ia menjadi perempuan yang suka memerintah dan marah-marah. Sampai-sampai ia meminta agar Putri Kandita dikeluarkan dari kerajaan. Tentu saja sang raja pasti menolak. Akan tetapi, diliputi oleh rasa kesal akan hal tersebut, Putri Kandita mengunjungi dukun dan membayar mahal untuk mengusir Putri Kandita dari kerajaan Pajajaran. Saat paginya, Putri Kandita terkejut melihat wajahnya sendiri yang berubah menjadi buruk rupa. Sang raja sudah berusaha mendatangi berbagai tabib, tetapi usahanya sia-sia. Lalu Dewi Mutiara pun menghasut sang raja.
Ia berkata kalau sang Prabu sudah berusaha yang terbaik, dan bila dibiarkan, Putri Kandita bisa saja menyebarkan penyakit tersebut ke seluruh warga Pajajaran dan anaknya. Terhasut oleh istrinya, akhirnya sang raja memohon kepada Putri Kandita untuk keluar dari istana. Putri Kandita pun pergi ke hutan dan pergi bertapa di sana. Di sana ia mendengar suara sang ibu yang memerintahkan ia untuk pergi ke pantai selatan. Saat ia telah sampai ke pantai selatan, ia menemukan suatu keindahan di pantai tersebut. Dan kembali ia mendengar suara ibunya dan menyuruhnya untuk melompat ke dalam laut. Tanpa ragu, sang Putri Kandita pun mengikuti perintahnya dan masuk ke dalam air. Saat itulah ia tiba-tiba berubah menjadi wanita yang lebih cantik daripada keadaan semulanya. Sebagai rasa syukurnya, ia tinggal di hutan bawah laut dan membangun suatu kerajaan. Lalu, ia sekarang dikenal bukan sebagai Putri Kandita, tapi sebagai Nyi Roro Kidul. Gimana ceritanya? Seru kan? Pesan moralnya adalah kita harus terus-menerus mengutamakan kebaikan. Ya, seperti pada ceritanya Putri Kidata yang rela berkorban pergi ke hutan demi kebaikan seluruh warga kerajaan tersebut, walaupun itu adalah ulah dari ibu tirinya. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. 谢谢